Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mustikasari dari Universitas Tadulako. Hari ini pada tanggal 23 November 2020 pada hari Senin melakukan praktek pembelajaran untuk UKIN. Ini data saya. Oke, terima kasih. Jadi di sini anak-anak itu satu hari sebelumnya sudah diberikan materi lewat Google Classroom. Mereka mengunduh, kemudian mereka mempelajari sebelum waktu pembelajaran. Oke, hari ini sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berjumpa lagi di dalam luring ya. Biasanya kan daring ya. Apa kalian hari ini? Baik ya. Sehat. Nggak ada yang positif ya ini? Semuanya sudah pakai masker, bagus sekali. Nah, sekarang saya akan melakukan presensi. Ini sudah pas 10 orang ya. Jadi semuanya sudah masuk. Ketua kelasnya? Ya, silahkan. Tolong dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, di sini saya punya PowerPoint karena alatnya rusak ya, jadi langsung lewat laptop saja. Kelihatan semua kan ya tadi ya? Ya. Nah, untuk sebelum kita ke materi hari ini apa? Identifikasi bahasa. Sekali. Nah, sebelum kita ke sini, kita ke mengingat-ingat materi yang kemarin. Yo, di sini ada pertanyaan. Cara untuk mengetahui sifat asam basa suatu zat adalah dengan cara Gunakan indikator, Bu. menggunakan indikator. Iya, tepat sekali. Nah, kalau indikator itu apa ya? Suatu zat yang bisa dicampurkan pada asam atau basa Ya. menunjukkan reaksi yang berbeda. Ya, agak keras ya suaranya, betul sekali. Kalau indikator itu adalah suatu zat, bisa berupa kertas ataukah bisa berupa larutan yang menunjukkan warna berbeda jika kita berikan pada suatu asam atau basa. Jadi nanti ditaruh asam warnanya berbeda dengan yang ditaruh di basa. Kemudian cara mengetahui besarnya derajat keasaman atau kebasahan suatu zat. Nah, di sini kan kalian sudah saya unggah kemarin di Google Classroom, pasti sudah kalian pelajari bahan ajar di sana. Nah, pasti kalian sudah membacanya kan. Nah, untuk mengetahui derajat keasaman itu memakai apa? Ada yang tahu? Ya, memakai indikator juga. Iya, memakai indikator juga. Atau apa? pH meter. Iya, betul sekali. Saya punya gambar apa ini? Ada yang tahu? Hujan apa? Kalau hujan itu sekarang sifatnya apa? Hujan asam. Iya, hujan asam, betul sekali. Hujan asam kira-kira merugikan atau bagaimana bagi kita? Merugikan. Merugikan. Kenapa? Karena bisa membunuh tanaman. Bisa membunuh tanaman ya. Ya, terus bagaimana caranya agar tanaman itu tidak mati? Dinaikkan pH-nya. Iya, dinaikkan pH-nya agar tidak terlalu asam gitu ya. Ada yang tahu bagaimana proses terjadinya hujan asam ini? SO2, NO2, dan CFC dari pabrik terakumulasi di udara lalu bercampur dengan butiran air hingga saat terbentuk hujan akan menjadi hujan asam. Karena pada hujan tersebut mengandung H2SO4, HNO3, atau HCl. Iya, betul sekali. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi SO2, NO2, CFC itu terakumulasi di udara. Ada yang tahu CFC itu biasanya di mana? Iya, betul. Tapi kalau seperti ini enggak ya. Ini kan cuma dia berputar. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita mampu menganalisis pH larutan asam basa dengan menggunakan indikator buatan. Nah, di sini nanti kita memakai indikator universal itu ya. Lalu
kemudian kalian harus membuat tabel perbandingan dari hasil percobaan itu nanti untuk manfaat pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa mengetahui pH, besarnya pH suatu zat. Nah, nanti ini kan SMK ya, kalian pasti berhubungan dengan dunia industri. Air apa ini? Air mineral alkali. Untuk apa alkali ini? Lalu untuk untuk terapi penyakit asma. Kalau air mineral dibuat alkali itu pasti harga jualnya akan lebih tinggi daripada air mineral biasa, gitu ya. Karena pH-nya sudah dirubah. Lalu kemudian ini tanaman hidroponik ya. Di sini tanaman itu kan pH-nya kebutuhannya berbeda-beda. Tapi untuk menjadikan ke pH 8 kira-kira memakai pupuk yang pH up atau pH down? Untuk selanjutnya di sini ini apa ini ya? Kali. Adakah yang bisa membaca diagram air berikut ini? Jadi larutan yang diuji ditempatkan pada wadah. Ya. Bisa plat, tetes, tabung, reaksi atau yang lainnya. Ya. Lalu diberi indikator pH asam basa. Bisa memakai indikator universal, larutan indikator atau pH meter, kemudian diamati perubahan warnanya. Iya, betul sekali. Ini tadi ya ada indikator pengukur pH ada 3, yaitu apa saja tadi? Indikator pengukur pH, indikator universal, terus larutan indikator, lalu kemudian pH meter. Beri contoh untuk larutan indikator yang ada di laboratorium. Nah, di sini ada fenolftalin, lalu kemudian metil merah sama bromtimol biru. Bromtimol biru di atas jadi kuning, di bawah jadi biru. Nah, kalau ini apa? pH meter. Kalau pH meter gampang ya, bentuknya seperti ballpoint, jadi tinggal kita masukkan ke dalam larutannya, dia akan muncul angka, dan angka ini adalah besar pH-nya. Untuk selanjutnya yang akan kalian praktekkan nanti adalah memakai indikator universal. Jadi nanti saya berikan indikator universal. Kalian kan sudah saya suruh untuk membawa larutan dan juga bahan-bahannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian membuka alamat YouTube berikut. Coba silahkan bawa ya. Silakan sekarang di alamatnya. Tadi lu buka kamera. Ini teman kalian punya alamatnya yang sini saya kasih nanti ya. Masing ya. Yang penting siap. Yang penting kan dosennya melaporkan ada bukti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara pemakaian pH indikator untuk mengecek keasaman atau basa dari suatu cairan. Bisa dilihat yang sebelah kiri ada air putih masih netral, yang sebelah kanan ada air sabun. Nanti kita coba dipraktekkan. Cara mempraktekannya adalah menyelupkan pH indikator ke dalam satu cairan yang telah kita sediakan. Nanti kita sesuaikan dengan warna yang ada di sini. Ada tulisannya
7, 8, 9, 10 sampai 14. Baliknya juga ada. Maaf kotor. Selanjutnya kita langsung aja untuk pengecekan ke dalam air netral, air putih netral. Kita goyang-goyang. Satunya menggunakan air sabun. Kita praktekkan. Sudah terlihat hasilnya antara air putih yang masih netral dengan air sabun. Kita bisa cocokkan dengan yang ada di tabel. Kita keasamannya. Netral masih 6 mendekati 7 ya. Berdasarkan kelompoknya saja, jadi hanya ada dua kelompok. Nanti silakan untuk KKPD ini kan untuk ditugaskan secara mandiri, nanti bisa kalian kerjakan di rumah yang secara individu, ini secara kelompok dulu. Jangan lupa ya untuk keaktifan ini dinilai untuk keaktifan berdiskusi, keaktifan dalam melakukan praktikum, kerja kelompok itu nanti ada nilainya sendiri ya, jangan lupa itu. Jadi nanti silakan yang mau bertanya silakan bertanya, kalau diskusi silakan aktif melakukan diskusi karena ada penilaiannya. Nah kemarin saya sudah membawa alat bahannya ya, di sini ada obat mah, lalu pencuci piring, ada air, ada kapur, lalu cuka dan garam. Silakan di set berdasarkan video yang kalian lihat tadi. Ada berarti 5 ini ya. Silakan dilakukan ya. Sebelumnya tolong diidentifikasi masalah-masalah dari bahan ajar yang kalian sudah baca itu, lalu dari video tadi diidentifikasi masalah-masalah yang kalian temukan, lalu ditulis pada KKPD identifikasi masalah ya. Ini. Lalu kemudian sekarang adalah membuat hipotesis. Nah, jadi ada apa saja di sini? Obat mah. Obat mah kira-kira besarnya pH berapa? 9 ya kira-kira ya. Untuk hipotesis saja, terserah ada apa-apa. Karena hipotesis kan kita mengacu pada pemikiran awal, nanti baru di percobaan, oh betul atau enggak hipotesis saya gitu. Nah kalau ini pencuci piring, di sini ada lemonnya, berarti pH-nya kurang lebih berapa? 5, kurang lebih 5 gitu ya. Silakan nanti tulis seperti itu. Lalu kalau cuka, kurang lebih pH-nya berapa? 4 sama. Lalu kalau air keran berapa? 7 ya kurang lebih. Kalau nanti air garam juga. Lalu ini air kapur nanti dicampurkan ke dalam air ya. Air kapur berapa nanti pH-nya? Kurang lebih. Hipotesisnya kurang lebih 10 ya. Oke. Silahkan melakukan rancangan percobaan. Tadi kan kalian melihat video. Silahkan ditulis alat dan bahannya apa. Kalau alat dan bahannya
percobaan kalian sambil menulis langkah kerja apa, bagaimana yang kalian lakukan dalam percobaan itu. Oke, silahkan kalian melakukan percobaan. Nanti disamakan warnanya dengan ini ya. Udah, pas. Nah, sekarang dimasukkan yang satu ularnya satu setiling. Ya, disobek. Kan pas dulu. Jangan lupa ada yang menuliskan langkah-langkah percobaan di sana ya. Usahakan tercelup semua ya, bisa dimiringkan di sana, dimiringkan di sana. Sambil ada biar itunya apa warnanya diusahakan tercelup semua ya, warna indikator. Yang sini sudah sampai mana? Coba sudah ada yang berubah, mengalami perubahan warna, coba diangkat terus disamakan dengan proyek pH-nya itu. Ya, coba. Air. pH-nya berapa? 7 ya. Ya, iya. Nah, ya. Ini air apa? Larutan apa tadi? Cuka, Bu. Cuka. Cuka pH-nya berapa itu? 3. Ini ada air keras, air kapur ya. Coba kalau ini air apa tadi? Air garam. Coba kalau ini. Oh ya. Maksudnya tahu lagi kan ya tahunya. Nah, air kaki itu apa? Ada yang tahu? Isinya air kaki. Sejenis juga ya, betul, asam juga. Tapi apa ya? Hah? Sulfat, iya, asam sulfat. Nah, kalau asam sulfat itu termasuk apa? Asam kuat. Kuat, iya. Jadi kalau kuat itu pH-nya sekitar 1 atau 2. Iya. Oke, sudah ya? Buat tabel, kamu gambar sendiri tabel. Kita kan tujuannya tadi kalian membuat tabel, jadi kalian sendiri yang membuat tabel. Oke, larutannya bisa dipindahkan atau masih dipakai rasanya? Masih dipakai ya?
Ya, sudah jelas? Ya. Silahkan yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kesimpulan berdasarkan analisis data percobaan yang telah dilakukan untuk menyimpulkan asam basa basa lemah, air garam 7 netral, air garam nilai pH 7, asam basa netral, air sunlight nilai pH 5, asam basa asam lemah, air coklat nilai pH 4, asam basa asam. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Ya, silakan. Kenapa air kapur pH-nya tidak sama? Air kapur tadi di kalian pH-nya berapa? 12. 12. Kalau kelompok 1 pH-nya 11. Kenapa kok berbeda? pH saya 12, mungkin karena formula kita gunakan lebih sedikit CH-nya lebih kecil dan pH kita lebih kecil. Ya, bisa dimengerti kelompok 1? Bisa. Dan kita dapatkan yang penting-penting ditulis di buku tulis ya. Tadi apa aja larutannya yang kalian gunakan itu praktikum, ada air kapur sifatnya basah. Terus air apa lagi tadi? Sifatnya asam lemak. Apa lagi? Asam lemak. Sifatnya asam lemak. Jadi saya tuliskan di sini ya untuk kesimpulan yang tadi. Jadi ada obat mah ya, obat mah tadi basa lemah ya. Kemudian ada air cuci piring tadi termasuk asam lemak. Lalu untuk indikator tadi ada indikator apa saja? Untuk mengukur pH ya, ada indikator universal yang kita sudah tadi lakukan. Lalu ada larutan indikator. Larutan indikator yang tadi berupa larutan fenolftalin TP, bromidimol biru itu ya. Kemudian ada pH meter. Nah, tulis pada buku catatan kalian masing-masing ya. Selanjutnya kita ada evaluasi. Nah, di sini saya ada soal-soal. Silakan dikerjakan untuk evaluasi ini. Sudah selesai ya? Ya. Silakan. Lalu untuk pekerjaan rumahnya, silakan membuat praktikum ya. Laporan praktikumnya tiap kelompok. Jadi kelompok 1 membuat 1 laporan praktikum, kelompok 2 membuat 1 laporan praktikum. Lalu kemudian KPD-nya untuk masing-masing orang. Silakan kan sudah saya unggah di Google Classroom. Nanti diisi secara di laptop itu aja, lalu dikirimkan ke Google Classroom lagi. Nanti maksimal hari Jumat. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Ini apa bisa untuk mengidentifikasi pH? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi? Mengidentifikasi besarnya pH, namun hanya dapat digunakan untuk identifikasi sifat asam basanya saja. Tanaman paling baik itu tanahnya pH berapa? Pertanyaan ini dari temanku tadi kan berapa pH media tanaman yang bagus. Nah, itu bisa bermacam-macam tergantung dari tanamannya sendiri. Misalkan untuk tanaman kailan yang sudah saya share jurnalnya kemarin kepada kalian, itu kalau kailan itu pada pH 6. Tapi itu berbeda-beda pada tiap tanaman ya. Itu untuk kailan saja, kalau kailan pH 6.
Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya. Good review. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Tentang suhu hujan asam, kebutuhan pH yang bisa diatur. Gimana? Tentang Tentang suhu hujan asam, siklus hujan asam. Ya, terus apa lagi? kebutuhan pH tanaman bisa diatur. Kebutuhan pH tanaman yang bisa Diatur. Lalu kemudian ada kan sifatnya ya itu ya. Kemudian kalau untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan, Bu. Sudah menyenangkan. Terus bagaimana? Kita dapat menentukan dan berpengalaman dalam menentukan pH dalam suatu zat, tapi mungkin ada beberapa teman yang kurang pasif dalam diskusi menentukan Kurang aktif ya. pasif Ya. dalam menentukan praktikum. Ya. Tadi sudah bagus ya, sudah melakukan praktikum dengan baik. Kan tadi kata teman kalian masih ada temannya yang masih pasif, tidak aktif gitu ya dalam melakukan diskusi atau presentasi, menjawab pertanyaan dari teman yang lain gitu ya. Ya bagus sekali. Untuk pertemuan selanjutnya kita materinya adalah perhitungan pH dan pemanfaatan penghitungan pH dalam dunia industri ya. Kalian kan SMK, jadi kita masukkan ke dunia industri. Belum mengakhiri pembelajaran